Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mempelajari sedikit mengenai hal-hal yang penting yang sangat perlu kita ketahui. Biasanya singkatan ini sering diartikan salah atau dituliskan salah karena pengertiannya ambigu karena disingkat ya. Nah, kita bahas sedikit mengenai hal-hal yang perlu kita tahu dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, ini adalah saya buat judul You Have to Know This, artinya kamu harus tahu hal-hal yang ini. Jangan bingung dalam menggunakan singkatan ini atau kata-kata ini. Nah, your dengan your ini kadang-kadang di kuping kita agak sama pelafalannya, padahal sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kalau ini kan berasal dari you tambah disingkat your, sedangkan ini your ini your, you ditambah r tapi disingkat jadi your, ini your ya. Oke, kalau kamu menemukan kata your there yesterday I saw you, jadi your di sini ini artinya sebenarnya kalau kita panjangkan adalah you were. Kenapa di sini were, kenapa bukan are? Ini loh, yesterday. Ya, berarti to be-nya adalah were bukan are. Jadi your di sini ini kalau dipisah menjadi you were. Ya, sudah paham ya kenapa di sini were, kenapa bukan are? Karena di sini kamu di sana kemarin, saya lihat kamu. Dari sini juga kita tahu ada dua. Jadi kita melihat bahwasanya tense kalimat ini adalah simple past, ya. Berarti to be-nya adalah were. Sedangkan di sini you were my best friend, artinya sekarang loh, saat ini kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu adalah teman terbaikku. Jadi ini singkatan di sini adalah you are. Jadi di sini are bukan were karena ini tensesnya adalah simple present. Kamu adalah teman baikku, ya, teman terbaikku atau sahabatku kita terjemahkan. Your, jadi you are, bukan you were karena ini sekarang. Jadi dia pakai are bukan were. Sedangkan di sini, ini adalah ke possessive adjective. Artinya kata your di sini adalah sifatnya si dictionary, artinya kepunyaan ya. Jadi di sini kalau kita terjemahkan adalah kamusmu, ya, kamusmu, ya. Jadi your dictionary was taken by Mario just now. Kamusmu diambil oleh Mario tadi atau baru aja, gitu ya. Oke, jadi your dengan your itu beda banget. Nah, your ini bisa dua, bisa you were, bisa you are. Jadi saya jelaskan lagi ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau tadi subjek you, kalau ini his dengan his, ya pengucapannya sama. Cuma nanti his ini adalah kepemilikannya, miliknya. Tapi tergantung benda yang di depannya. Contohnya, Anton is his brother. His brother berarti abangnya, ya. Kepemilikan untuk laki-laki, ya. Berarti his brother. Anton adalah abangnya atau kakak laki-lakinya. Ya, jadi his di sini adalah kepunyaan. Nah, sedangkan di sini his di sini adalah sudah di sini bendanya. Contohnya gini, the yellow book is mine, ya. Buku yang berwarna kuning itu adalah milikku. Miliknya adalah yang warna biru itu. Jadi di sini miliknya sudah ada di sini semantiknya, sudah ada nama bendanya. Jadi karena kita di sini menjelaskan buku di awal, berarti his di sini adalah bukunya. Jadi nggak perlu his books, his book, ya. Karena di sini his sudah satu kesatuan. Contohnya mine, ya, kepunyaanku. Jadi ini adalah benda, ya. Jadi lihat subjeknya adalah his, ya, miliknya adalah yang warna biru itu. Jadi kenapa kita bikin di sini is subjek to be-nya? Karena
His ini adalah sudah menjadi subjek. Subjeknya itu satu, miliknya. Ya, miliknya adalah yang warna biru itu. Jadi bedakan his di sini dengan his di sini. His di sini adalah possessive pronoun, artinya his di sini artinya harus ditambahkan kata benda di depannya. Jadi kita terjemahkan nanti abangnya. Sedangkan di sini sudah ada bendanya. Miliknya itu adalah yang warna biru. Ya, his. Jadi bedakan his di sini dengan his di sini. Oke. Kita lanjut ke his ini. His di sini yang apostrophe, yang contraction disingkat. Bisa he is, bisa he was, tergantung tensesnya. Kita lihat. He is my father. Jadi karena di sini tidak ada keterangan waktunya, berarti dia adalah ayahku. Berarti his di sini, apostrophe s di sini adalah singkatan dari is. Ya, sudah paham? He's my father. He is my father. Sedangkan yang di bawah ini adalah he's moved to Bali since last week. He has. Nah, ada satu lagi di sini. Saya buatkan contohnya yang he was. Contohnya dia di Bali kemarin. Dia berada di Bali kemarin. Berarti he was in Bali yesterday. Nah, jadi kata his adalah singkatan dari he was. Ya. Jadi he is, he has, he was itu adalah singkatan dari his. Ya, kita lihat. Apa bedanya is dengan was? Kalau was ini yesterday, last week, ago, ya keterangan waktunya, dia di Bali kemarin. Makanya kita pakai was di sini, bukan is. Karena keterangan waktunya di sini adalah kemarin. Nanti ada yang 2 days ago, last week, yang seperti itu. Nah, sedangkan he's my father ini adalah waktu yang sekarang, makanya he is. Nah, sedangkan yang ini, saya pindahkan ke bawah ya. Ini kalau kamu menemukan setelah his itu adalah bentuk ketiga kata kerjanya, berarti dia, ini lihat kata ketiga bentuk kata kerjanya, berarti his, singkatan his di sini adalah he has. Jadi his is ini ya, is ini adalah singkatan dari has. Dari mana taunya kenapa has? Karena di sini ada kata kerja bentuk ketiga. Ingat, bentuk have, has, dan had, have, has, atau had, ya, itu ditambah kata kerja bentuk ketiga. Telah me, ya. Telah me, ya. Jadi tergantung kata kerjanya. Kalau di sini adalah berarti telah pindah. Dia telah pindah ke Bali sejak minggu lalu. Jadi his bisa menjadi he is, bisa menjadi he was, bisa menjadi he has. Jadi dari sini sudah paham ya penggunaan dari his dengan his ya. Oke. Kita lanjut ke she's. Sama dengan yang tadi his, she's ini bisa berarti is ya, singkatan dari she is, jadi she's. Contohnya, Rina is my classmate. Rina adalah teman sekelasku. Dia adalah salah satu dari siswa-siswa terbaik di sekolah kami. Jadi she's di sini adalah singkatan z adalah is. Kenapa? Karena ini menceritakan kejadian sekarang, hari ini. Berarti to be-nya adalah is, bukan was. Ya. Oke. Kalimat kedua. Where is Maria? Di mana Maria, kata si A. Si B-nya bilang she's gone home. Nah, z di sini, singkatan is di sini adalah singkatan dari has. Dari mana taunya? Seperti yang saya bilang tadi, he, have, has, had, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga gone. Dari sini clue-nya, gone adalah bentuk ketiga kata kerja dari go, went, gone. Makanya di sini has. Ya. Oke, she has gone. She's gone. Ya. Oke, sedangkan yang di sini she's listening to music now. Nah, dari sini kita sudah paham. Karena di sini adalah kata kerja bentuk ing, ya. Makanya she's ini adalah to be dari she. Jadi she's adalah singkatan dari she is. Kenapa sir? Karena di sini ada kata kerja bentuk sedang, listening. Jadi
She is listening to the music, bukan she has listening. Nggak boleh has ditambah verb ing. Ya, oke, she's listening. Ini yang pakai was. She's here this morning, but now she's not here anymore. Nah, ada dua di sini guys. Ya. Sedangkan yang pertama ini kita menyatakan kejadian masa lampau, artinya tadi pagi. Sedangkan yang ini kita pakai is. Nah, ada dua ya. She's dengan she's. Bedakan she's yang pertama dengan she's yang kedua ini. Lihat, she's here this morning. Dia ada di sini tadi pagi. Makanya z di sini, singkatan z di sini adalah singkatan dari was. Ingat, singkatan dari was. Sedangkan di sini she's, singkatan is di sini adalah is. Kenapa is her? Kenapa bukan was? Karena ini sekarang. Dia tidak di sini lagi. Now. Lihat, now. Tetapi sekarang dia tidak di sini lagi. Berarti, but now she's, berarti she is not here anymore. Ya, kita lanjut untuk we're. We're ini singkatannya bisa we are, we were, we were. Nah, kalau we were di sini ini past continuous. Contohnya gini. Kita bahas yang di bawah dulu. We're watching TV when my mom came home last night. Artinya kita menjelaskan kejadian past continuous di sini ya. Kami sedang menonton TV ketika ibu kami pulang ke rumah tadi malam. Mana kejadian yang sedang ini? Jadi ini adalah were. Kenapa bukan are? Karena ini adalah keterangan masa lampau. Makanya we're ini adalah we were, bukan we are. Karena ini adalah last night. Ya. Past continuous. Jadi to be, was, were ditambah dengan watching. Sedangkan di sini kenapa were? Karena subjeknya adalah we. Oke, sedangkan ini we're on Danny's birthday party last night. Kami ada di pesta ulang tahunnya si Dani tadi malam. Nah, ini bisa dipastikan berarti were di sini, we're di sini adalah singkatan dari we were. Ya, we were. Nah, yang pertama ini we're running out of time. Lihat di sini ini adalah running, kata kerja bentuk ing. Ini juga kata kerja bentuk ing guys. Cuman di sini bedanya adalah kalau ini present continuous, sedangkan ini past continuous. Dari mana bedanya? Kalau present continuous artinya sedang terjadi saat ini. Lihat, kita kehabisan waktu, ya. Kita hampir kehabisan waktu, ya, cepat-cepat gitu ya, oke, buru-buru, hurry up, cepat gitu ya. Jadi di sini adalah are, jadi singkatan dari we're di sini adalah we are, bukan we were. Kalau we were nanti yang ada last atau ago. Sudah paham ya? Iya, thank you. Nah kita it's dengan it's sama-sama bunyinya, cuman ada perbedaan. Kalau ini adalah pakai koma berarti singkatan. Berarti itu bisa it was, bisa it is, it was dengan it has. Contohnya it's eaten the fish. Nah, it's adalah singkatan dari it has. Ya. Kenapa it has served? Kenapa bukan was? Lihat di sini. Karena kata kerjanya yang mengikuti has itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, kita bahas dari yang pertama ya. It's raining now. Saya ulang. It's raining now. It's adalah singkatan dari it is. Kenapa pakai is sir? Kenapa bukan it was? Lihat di sini now. Sekarang berarti dari sini juga kita tahu. Sebelum verbing harus ada to be. Berarti di sini to be bukan has. Tapi to be-nya is atau was. Is to be-nya. Kenapa? Karena ini now. Kata keterangannya sedang terjadi sekarang. Oke, berarti is bukan was. Sedangkan yang di bawahnya it's him. It's him who stole my wallet yesterday. Lihat di sini yesterday. Atau kata kerja bentuk kedua. Berarti ciri-cirinya simple past. Berarti bukan it is tapi it was, ya. Berarti it was. Jadi it's di atas dengan di sini ini beda.
Ya, jadi kalau dipisah ini it is, kalau ini it was. Kenapa was? Karena ini keterangannya tadi malam. Ya, itu dia ya yang mencuri dompet saya tadi malam. It was him, ya. Oke, sedangkan yang ketiga ini it's and the fish. Saya jelaskan lagi. Singkatan di sini adalah singkatan dari has. Kenapa bukan is, kenapa bukan was? Lihat, ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Itu mungkin kucing yang kita tuju ya. Kucing itu telah memakan ikan tersebut. Telah memakan ikan itu. It has eaten the fish. Sudah paham ya? Oke, sedangkan ini bedakan yang ini ya. It's adalah kepemilikan. Ya, kepemilikan tapi bukan manusia tapi benda. Contohnya ini. I have a cat at home. Saya punya seekor kucing di rumah. Its tail, jadi its itu harus ditambah dengan kata benda di depannya. Ekornya sangat panjang dan berwarna-warni. Jadi its ditambah dengan kata benda. Artinya adalah its ini nya. Jadi ekornya. Sama dengan my book, your book, his book, her book, its. Nah, its tail artinya ekornya. Jadi harus diikuti oleh benda di depannya. Jadi meskipun ini it's sama pronunciation-nya, tapi dari konteksnya nanti kita paham. Oh, ini it is, ini it was, ini it has, atau ini it's yang tidak ada apostrophe-nya. Oke? Ya, mudah-mudahan sudah paham. Nah, kita ke lanjut yang subjek they. There dengan there ini sama pelafalannya tetapi nanti beda. There di sini adalah diikuti oleh kata benda. Contohnya oke. Nah, ini belum saya buatkan contoh untuk there. Their classroom is on the second floor. Nah, ya, ini nanti khusus untuk there. There ini khusus untuk kepemilikan yang artinya milik mereka. Tapi harus ada kata benda setelah there. Ya, kita bahas yang nomor 1 dulu ya. They're having some conversation in the room now. Lihat. Karena di sini ada kata having, verb ing, berarti bisa to be-nya, bisa are, bisa were. Tapi kenapa di sini are, sir? Saya ingatkan lagi. Kalau ada noun, berarti to be-nya adalah is, am, are. Karena di sini subjeknya adalah they, berarti there ini adalah they are. Ya, sudah paham ya? Oke, there at the hotel last night. Mereka ada di hotel itu tadi malam. Nah, jadi bukan are, tapi were. Kenapa were? Karena kejadiannya tadi malam, sudah lampau. Ya, oke. They're playing football when I passed him this morning. Mereka sedang bermain bola ketika saya melewati mereka tadi pagi. Karena kejadiannya ini adalah tadi pagi sudah lewat, berarti di sini were bukan are. Ingat, to be ditambah verb ing ya. Artinya sedang melakukan tapi ini adalah past continuous. Past to be-nya continuous, kata kerjanya bentuk ing. Ya. Oke. Contoh selanjutnya, si A bertanya, whose books are there? Whose book are these? Buku-buku siapa ini? Nah, si B-nya menjawab, they're my books. They're artinya di sini adalah they are. Ya. Benda-benda itu adalah bukuku. Ya, buku-buku itu adalah milikku. There ini adalah kenapa they di sini karena ini books. Ingat, they bukan hanya untuk orang tapi untuk benda pun, tapi sudah jumlahnya lebih dari 1 itu pakai they. Ya. Oke, there. Oke, their classroom is on the second floor. Lihat di sini, meskipun pengucapannya sama there dengan there, tapi there di sini beda banget ya dari penulisannya. There ini adalah kepemilikan, harus ditambah kata benda di depannya. Jadi kelas atau ruangan kelas mereka berada di lantai 2.
Ya, jadi bedakan there dengan there. Bedakan juga there di dalam kalimat sesuai dengan konteksnya. There bisa they are, bisa they were. Ya, oke. Mudah-mudahan sudah paham. Saya lanjut untuk ya sudah ya. Oke. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini sudah membuat kamu tahu hal-hal mungkin hal yang kecil tapi sering kita lupakan ya. Jadi saya ulang. His adalah kepemilikan. His ini harus ditambah kata benda. Sedangkan his bisa menjadi he is, bisa he was, atau bisa he has. She's bisa jadi she is, she has, she is. Ya, she is di sini adalah bukan kata kerja, sedangkan di sini she is kata kerja tapi kata kerjanya ditambah in. Ini adalah present continuous. Ya. Saya lanjut, where. Where ini bisa we are, bisa we were. Ya. It's bisa it is, it was, it has. Sedangkan it's adalah kepemilikan, harus ditambah kata benda di depannya. There bisa they are, they were. They were. Ya. There ini bedakan dengan there. Meskipun pelafalannya atau pengucapannya sama, cuma di sini adalah they, singkatan, berarti bisa they are, bisa they were. Sedangkan ini, ya, their ditambah benda. Their classroom, their books. Ya, oke. Jadi sekian dan terima kasih. I thank you so much for listening to my explanation. I do hope this topic will make you understand more about English. Thank you so much. I'm Gunawan Tamusaribu. Good morning all. Let me stop my share screen. All right.